mencontohkan nanti yang akan kita buat itu seperti apa. Jadi kita akan membuat sebuah website portofolio sederhana yang dimana nanti ketika memiliki fitur dark mode, kita pencet ini akan menjadi temanya akan menjadi gelap, lalu juga akan memiliki navbar dan responsif juga seperti ini. Nah, dia sudah fully responsif. Oke, langsung saja teman-teman. Kita yang pertama-tama membuat folder dulu. Membuat folder misalnya coba Tailwind. Kemudian folder ini kita buka di VS Code. Nah, sudah muncul. Oke, kemudian kita coba install Tailwind-nya terlebih dahulu. Jadi langsung saja teman-teman buka eh, websitenya itu di tailwindcs.com ya. Kemudian ke Get Started. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan npm untuk menginstalnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menginstal Node.js-nya karena menggunakan npm. Jadi ini tinggal install aja terus next 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 gitu. Oke, kita install. Kita copy saja yang ini npm install main d tailwind css. Kita masuk ke sini, lalu buka terminalnya, new terminal. Nah, lalu kita paste di sini. Kita enter, lalu tunggu. Ini proses ya mungkin sekitar beberapa detik atau menit tergantung internet kalian masing-masing. Nah, di sini sudah ditambahkan node modules dan package JSON-nya. Lalu kita copy yang ini npx tailwind css init. Ini gunanya untuk menambahkan file tailwind config.js-nya. Oke, kita enter. Nah, di sini auto ditambahkan file tailwind.config.js. Lalu lalu di sini stepnya ada configure your template patch. Nah, jadi kita tambahkan di file tailwind.config.js kita copy yang ini sesuai dengan arahannya. Kita copy yang konten agar bisa terbaca file HTML-nya. Nah, lalu add tailwind directive your CSS. Jadi, kita juga disuruh menambahkan kalau sesuai dengan arahan di sini kita membuat folder src, lalu yang di dalamnya ada input.css. Oke, kita tambahkan, kita buat folder dulu src, di dalamnya ada file input.css. Nah, isi dari input.css ini tadi itu diisi ini. Kita copy saja. Nah, lalu kemudian kita jalankan yang ini. npx dalam css min i bla 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 min min watch. Kita copy di terminal, enter. Nah, lalu akan muncul file baru di folder src kita yaitu output.css. Nah, di sini ini adalah semua kelas-kelas bawaan Tailwind. Nah, kita tidak mengotak-atik di bagian input dan output CSS. Yang kita otak-atik itu adalah di file index HTML-nya. Jadi di dalam src kita juga membuat index HTML. Langsung saja buat index.html. Oke, lalu tinggal tanda seru, enter. Nah, akan muncul. Kemudian di folder index.html kita juga perlu menambahkan link ke output.css.
Seperti ini, titel kita namakan eh portfolio. Dan kita bisa langsung ngetes untuk kode Tailwind-nya. Kita save. Nah, di sini kan menggunakan teks 3XL font bold underline. Kita coba jalankan di live server, apakah bisa. Nah, di sini seperti yang kita lihat sudah muncul ya. Saya bagi dua saja, biar enak. Nah, di sini kan ada underline, lalu ada teks 3XL, dan font bold. Oke, berarti Tailwind-nya sudah berjalan. Oh ya, saya juga lupa merekomendasikan satu hal, yaitu apabila menggunakan Tailwind CSS, ada baiknya kalian menggunakan extension Tailwind yang namanya itu Tailwind CSS Intelligence, agar ekstensi nanti bisa merekomendasikan kalian warna apa ya, kelas-kelas yang ingin dipakai. Itu. Oke, kita tutup. Oke, langsung saja kita mencoba. Pertama-tama yang saya ingin buat itu navbarnya terlebih dahulu mungkin ya. Oke, navbar di sini kita menggunakan tag nav. Tag nav. Oh ya, untuk bodinya sendiri kita menggunakan BG, warnanya itu slate 100. Dan ketika dia dark atau mode dark mode-nya aktif, itu nanti akan menjadi BG slate 800. Jadi lebih gelap. Oke, lalu oh ya, saya lupa mengkonfigurasi untuk dark mode. Nah, jadi di sini kan ada nanti bakal ada fitur dark mode. Nah, ada yang perlu ditambahkan yaitu eh, di tailwind.config.js-nya kita tambahkan dark mode. Dark mode titik dua kelas. Jangan lupa kasih koma. Oke. Oke, di sini kosongan nggak apa-apa. Lalu kita masuk ke nav. Nav-nya nanti, navbarnya nanti memiliki sebuah div, di mana ini terdapat di dalam div tersebut terdapat tag A. A ini kita kasih pagar dulu aja. Oke, kita mulai dari nav-nya dulu. Jadi pada navbar kali ini saya ingin memiliki position fix. Position fix ini dari mana? Itu dari ya fix ini. Position fixnya itu berasal dari position fix yang dari CSS biasa. Lalu top 0. Top 0 ini dari sini ya, top 0 px, agar eh navbarnya tetap di atas terus. Lalu memiliki z index 10. Nah, z indeksnya 10, lalu memiliki w full. W full itu maksudnya width 100% dan memiliki shadow sebesar MD atau medium, dan memiliki backdrop blur medium. Jadi agar backdropnya nanti ini kayak ngeblur gitu. Dan memiliki border berwarna gray sebesar 200. Itu untuk bagian yang terluarnya. Kemudian di dalamnya ini terdapat div kan. Div class. Nah, kelasnya ini kita kasih max b screen XL. Ini maksudnya itu seperti max width ya. XL itu berarti ukurannya max width-nya 1280 pixel. Lalu kita kasih display flex, lalu item center atau line itemsnya itu, nah line itemsnya itu center, dan justify-nya between. Justify kontennya between.
Oke, lalu kita menggunakan MX Auto. MX Auto itu maksudnya margin kanan kirinya itu auto agar di tengah terus. Dan menggunakan P4. P4 ini padding, padding atas kanan kiri bawah sebesar 1 rem atau 16 pixel di sini tulisannya ya. Jadi P4 itu bukan P4 itu bukan 4 pixel gitu, bukan. Oke. Lalu kita masuk ke track A. Di sini saya tulis saja, misal ini nama saya Givari, RNDN. Lalu di bawahnya track A, saya ingin memiliki sebuah div. Divnya itu berisi URL. Nah, di sini terdapat menu-menu yang kita inginkan. Jadi kita yang pertama itu ada di dalam elit itu ada tag A. Yang pertama itu ada home. Di sini juga ada tag A. Lalu ada about me. Di sini juga ada tag A. Ya, ini untuk skill. Dan terakhir ini untuk kontak. Oke, kita save dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, oke. Ini hasilnya untuk sementara, lalu kita styling untuk div yang ini. Jadi yang ini itu ada di sebelah kiri yang A, yang RNDN. Lalu yang div yang tembusnya ini ada di sebelah sini. Oke, kita styling dulu untuk divnya agar lihat lebih baik-baik. Jadi pertama kan kita ngoding itu di ukuran yang paling kecil dulu. Nah, untuk menu di ukuran HP kita pengen nggak usah ditampilin, jadi kita tinggal tambahkan hidden. Nah hidden ini dari mana? Itu dari display none. Oke, jadi misal ini kita save, nah dia akan hilang. Lalu kemudian pada saat dia memiliki W full, dan kemudian pada saat MD atau ukurannya medium, kita ubah displaynya menjadi block. MD tinggal tulis saja block, display block. Jadi misal kita buka ini diperlebar, nah dia akan muncul. Tapi ketika dia di ukuran terkecil dia nggak muncul. Intinya di bawah MD dia hidden. Lalu saya juga ingin menambahkan MD, ketika MD dia W-nya auto. Ya, auto ini dari mana? Jadi with auto. Ya, mungkin cukup simpel sih seperti itu. Lalu kita tambahkan styling untuk UL-nya. Nah, di UL-nya sendiri, saya menggunakan font medium, font weight-nya. Font medium, lalu kita menggunakan display flex, dan pada saat ukuran terkecil, dia menggunakan flex call. Flex call, padding sebesar 4, lalu ketika MD titik 2, P-nya, paddingnya menjadi 0. Sorry, 0. Lalu eh, memiliki margin top sebesar 4. MT ini margin top, kemudian memiliki rounded misalnya di sini MD. Nah, lalu kemudian pada saat layarnya MD, di sini menjadi flex row atau sejajar ke kanan. Jadi ketika kita buka, oh masih belum ternyata. Oh belum di save. Oke. Nah, akan
Yang menunya tadi dari atas ke bawah menjadi kanan ke kiri. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, MD dia flex row. Lalu ketika MD saya ingin menggunakan space X8. Nah, ini tuh maksudnya memberi jarak kanan kiri seperti seperti gap. Nah, jadi ini menunya memiliki jarak satu sama lain. Kemudian, nah setelah itu ketika MD juga memiliki margin top 0 dan ketika MD atau layarnya tab itu memiliki border 0 atau tidak memiliki border sama sekali. Dan yang terakhir ketika MD dia memiliki oh sorry. Oke, dah. Oke, ini kita board wrap dulu agar nggak menyamping ke kanan semuanya. Oh ya, saya juga lupa menambahkan satu menu. Jadi eh, setelah setelah div yang ini, setelah div menu, kita juga memiliki sebuah menu. Itu sebuah button yang berfungsi untuk eh, nantinya untuk mengganti temanya. Jadi kita di sini buttonnya memiliki ID, misal theme Google atau mengganti tema. Nah, dia type-nya type-nya itu button. Lalu, oke, mungkin seperti itu dulu. Nah, button ini berisi SVG atau apa ya namanya, icon-icon. Nah, untuk iconnya saya langsung copy saja SVG-nya agar tidak terlalu lama. Oke. Nah, intinya nanti itu kita memiliki icon yang dimana icon yang SVG yang atas ini itu adalah icon ketika ingin merubah warnanya dari terang menjadi gelap. Lalu yang bawah dari kebalikannya dari gelap menjadi terang. Oke, kita kembali lagi ke menu. Pada dasarnya yang menu home sampai kontak ini kan stylingnya sama. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Tinggal di Ctrl D saja agar lebih enak. Oke, kita styling untuk A-nya. Kita beri kelas dulu. Dia itu displaynya blok. Displaynya blok PY2. PY2 itu maksudnya Y itu atas bawah, sumbu Y. Padding untuk sumbu Y sebesar 2 dari Telwin atau 8 pixel. Lalu PX-nya atau PX itu sumbu X kanan kiri sebesar 3. Lalu memiliki teks gray 900. Oke. Lalu ketika di hover, ketika di hover menggunakan hover titik dua, dia menjadi teks blue berapa ya? 700. Nah, udah bisa hovernya. Sebentar. Hover teks blue 700. Kemudian eh ntar. Hover teks blue 700. Lalu ketika MD, dia paddingnya 0.
Lalu ketika dark atau temanya menjadi gelap, dia berubah tulisannya menjadi white. Dark text white. Lalu kemudian ketika MD dan ketika dark, eh, dia di hover. Oh, ya benar. Ketika hover, dia menjadi BG Gray 700. Oke. Lalu ketika dark, oke, sudah. Oke, untuk menunya sudah seperti ini. Lalu kemudian untuk yang judul, kita berikan kelas, kita kasih self center. Self center ini dari align self center. Lalu kita kasih ukurannya sebesar teks 2XL. Nah, jadi sebesar ini. Lalu kemudian kita kasih font weight-nya semi bold. Semi bold itu font weight sebesar 600. Kita save, oke, menjadi lebih tebal. Lalu kita kasih white space, white space no wrap. Itu dari, oh ya, sama. Dari CSS white space no wrap. Lalu kita kasih BG background clip clip text agar bisa di gradient. Lalu teks warnanya menjadi transparan. Nah, karena transparan maka menjadi tidak terlihat. Nah, tapi kita akan memberikan warna gradient, yaitu dengan menggunakan BG gradient to R. To R. To R itu maksudnya gradient dari kiri ke kanan. To right. From dari warna blue 500 to warna teal 500. Nah, ini jadi dari warna biru ke warna semacam Tosca, teal, sebesar 500. Oke. Oh ya, ini lalu untuk A-nya, hrefnya kita kasih bintang, pagar. Lalu di sini kita kasih pagar about nantinya. Lalu eh, yang ini pagar skill. Yang terakhir ini kontak. Ini nanti guna itu biar bisa eh, ketika diklik biar bisa diarahkan ke bawah, ke bagian yang diinginkan. Misalnya ini kontak skill gitu. Nah, lalu yang terakhir ada button yang masih belum di styling. Oke, untuk buttonnya sendiri itu menggunakan dia teks gray, teks gray 500. Lalu ketika dark dia teks gray 400. Oke, lalu ketika di hover, hover titik dua, dia BG-nya menjadi gray 100. Lalu ketika dark dan ketika di hover, jadi dark titik dua, hover titik dua, BG-nya menjadi gray 700. Lalu ketika fokus dia outline-nya none. Lalu ketika fokus dia memiliki ring sebesar 4. Ring itu yang mengelilingi elemennya. Lalu ketika fokus juga kita tambahkan fokus, kita kasih warna ringnya itu gray 200.
Oke, lalu dark, ketik dark, ketika fokus, kita beri warna ringnya menjadi gray 700. Lalu yang terakhir, kita tambahkan rounded. Rounded ini dari border radius, kita tambahkan rounded LG. Dan memiliki teks small. SM itu small atau sebesar font size-nya itu 14 pixel. Lalu kita kasih padding sebesar 2,5. Nah, P2,5. Eh, ini masih belum muncul ya. Sebentar. Kenapa dia masih belum muncul? SVG-nya sudah ada. Nav, oke. Coba kita refresh. Oh, ini dia sudah ada ternyata. Oke, oke. Tapi tidak terlihat rupanya. Oke. Oh, ini mungkin karena kita laptop bawaan saya itu eh, modenya itu gelap, jadi akan membacanya menjadi dia terbacanya ketika terang saat ini. Oke, mungkin kita akan atur nanti. Mungkin kita tambahkan dulu untuk dark mode-nya agar bisa berjalan. Jadi pada sebelum penutup body kita akan menggunakan JavaScript. Eh, Teman-teman tidak perlu bingung untuk JavaScript-nya. Mungkin nanti bisa langsung di copy dari GitHub-nya saja agar tidak ribet. Sorry. Nah, ini untuk JavaScript-nya intinya agar eh, agar bisa mengganti warna temanya. Karena itu membutuhkan interaksi dari JavaScript. Oke, kita lihat di sini sudah muncul dan ketika dipencet sudah bisa dan ikonnya juga berganti-ganti ya. Kita lihat. Oke, untuk darkennya sudah bekerja. Lalu untuk responsifnya juga sudah. Jadi pada saat tampilan paling kecil, kita menyembuhkan menu dan hanya menampilkan button untuk mengganti temanya saja. Oke, lalu kita tutup untuk section navbar. Lalu di bawah navbar kita tambahkan tag section setelah navbar. Oke, di dalam section saya ingin menambahkan H1 yaitu hi yang berisi hi. Sebentar. Nama saya, lalu di dalamnya terdapat teks span. Misal ini nama saya Givari. Tujuan dari span ini ya biar itu sih, eh, biar bisa mensaling sendiri khusus untuk tulisan yang ini. Oke, lalu di bawahnya H1 itu saya ingin membuat div yang isinya itu ada tag P. Di sini kasarannya itu buat keterangan saja. Ini saya kasih lorem 20, lorem ipsum ya, kata-kata random. Nah, lalu di bawahnya tag P, saya ingin memiliki sebuah div yang nanti isinya itu ada dua tag A. Saya duplikat. Oke, yang ini itu buat mengarahkan ke halaman about me. Nah, lalu untuk tag A yang bawah, saya gunakan untuk mengarahkan ke GitHub. Oke, kita beri styling dulu untuk sectionnya. Oh ya, kita save dulu.
Oke, jadi di sini belum terlihat ya untuk yang tulisan ini karena ini masih belum diberi margin top. Oke, jadi pertama-tama di kelas di bagian luarnya kita beri semuanya itu text center atau text line center agar semua tulisannya menuju ke tengah. Lalu saya ingin max width-nya itu sebesar 6 XL. 6 XL di sini tuh sebesar ini ya. Lalu saya ingin MX-nya auto agar semuanya yang ada di dalam eh, text section ini berada di tengah. Lalu saya beri PX4 atau padding kanan kirinya sebesar 4 saat saat tampilan terkecilnya saya beri PX4. Sorry. Lalu saya ingin menambahkan margin top. Margin top sebesar 64 atau sebesar 256 pixel. Nah, jadi sudah mulai terlihat ya. Lalu ketika MD atau ketika layarnya medium, ya, saya ingin menambahkan margin top-nya menjadi 72. Oke, lalu ketika MD juga, saya ingin menambahkan margin bottom sebesar 20. Oke, jadi ketika layarnya MD, jadi seharusnya ini bertambah ke bawah. Oke, lalu kita styling untuk yang H1-nya, kita tambahkan kelas, kita beri teks 5 XL untuk ukurannya. Oke, lalu ketika MD, saya ingin teksnya menjadi 6 XL. Jadi ketika MD, dia lebih besar. Seperti itu. Lalu kita beri font extra bold. Kemudian saya berikan leading tag. Kemudian saya beri MB4. MB itu margin bottom sebesar 4 atau sekitar 16 pixel. Lalu saat dia dark, eh, teksnya menjadi white. Oke, jadi ketika dark, dia white. Lalu untuk span-nya, kita beri styling lagi, yaitu menggunakan BG Clip Text agar bisa menggunakan gradient. Lalu kita beri warnanya transparan, lalu BG gradient to R, atau ke kanan, dari kiri ke kanan, from blue 500 to tile, to till, sorry, TL 500. Nah, sudah sama ya seperti yang di atasnya. Lalu pada div yang bawahnya H1 kita beri styling juga, kita beri kelas. Saya ingin max width-nya itu 3 XL. Jadi kita tinggal tulis max width sebesar 3 XL. Lalu MX-nya auto agar selalu di tengah. Kemudian untuk eh, tag P-nya, saya ingin teksnya itu sebesar XL. Oke, jadi lebih besar ya. Lalu kemudian warnanya saya ingin gray sebesar 600. Kemudian memiliki margin bottom sebesar 8, 8. Kemudian saat dark, teksnya menjadi white. Oke, dia menjadi white ya. Lalu kemudian untuk div yang ini. Jadi ini adalah nantinya ini adalah sebuah button ya.
sebuah button div-nya memiliki div. Jadi langsung saja ke MD, layar MD. Ketika MD dia itu flex. Lalu ketika MD juga justify kontennya itu center. Center dan memiliki gap 5. Nah, dia memiliki gap ketika MD. Lalu untuk A-nya yang ini, ini about me kita samakan seperti yang di ini. About me itu berarti about. Ini kita kasih about. Lalu yang bawah ini kita kasih link GitHub saja. Misal https slash 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 github.com. Targetnya blank agar ketika diklik dia membuka halaman baru seperti ini. Nah, dia membuka halaman baru. Oke, lalu selanjutnya kita beri styling untuk yang about me. Kita kasih kelas px-nya 8, py-nya 3, memiliki shadow sebesar LG, rounded juga atau biasa disebut dengan border radius itu sebesar MD. Lalu memiliki teks yang berwarna putih dan memiliki background color dengan warna blue 600. Lalu saya ingin ketika di hover BG-nya menjadi blue lebih gelap yaitu misalkan di sini menjadi 700. Nah, ketika di hover lebih gelap, oke. Lalu saya juga ingin menambahkan yang di bawahnya ini kelas. Kita kopas saja dari yang atas agar tidak terlalu lama. Di sini, tetapi kita ubah warnanya ini gray. Gray 900. Untuk yang ini juga gray tetapi gray 800. Ups, oke. Oh ya, lalu saya juga ingin menambahkan icon menggunakan font awesome. Jadi teman-teman buka saja font awesome. Nah, lalu untuk untuk menggunakan font awesome-nya, saya menggunakan CDN-nya dari font awesome. Ini tinggal ke your kids. Ini posisinya saya sudah login ya. Jadi teman-teman harus punya akun dulu. Lalu dapatkan di sini, tinggal klik aja loading. Nah, di sini akan mendapatkan CDN-nya. Nah, CDN-nya itu kita taruh di sini, di atasnya title. Nah, untuk icon yang ingin saya cari, tinggal ke sini. Nah, lalu di sini saya ingin mencari icon down. Untuk cara menggunakannya, kita tinggal, sebentar, saya cari down yang cocok mungkin. Nah, yang ini, kita tinggal copy, lalu kita tinggal paste di sini. Kita paste di sini, kita kasih spasi. Nah, akan menjadi icon ini. Lalu saya juga ingin menambahkan icon GitHub. GitHub sama tinggal copy, paste di tag A-nya, kasih spasi, save. Nah, menjadi lebih bagus ya seperti ini. Oke, untuk section yang ini sudah. Lalu kita ke section about. Oke, kita tutup dulu section yang ini. Lalu kita tambahkan section. Di dalam sectionnya ini,
Saya ingin memiliki sebuah div, ups, sorry, sebuah div. Nah, di mana di dalam div ini terdapat H1. H1 yang bertuliskan about me. Lalu di bawahnya H1 kita tambahkan tag P yang berisi lorem ipsum saja. Lorem misal sebesar 20. Jadi tinggal tuliskan lorem 20 lalu enter. Maka, maka akan auto tergenerate. Oke. Nah, di section ini kita kasih ID about. Nah, ini tuh gunanya biar bisa yang menu menu yang ini kan tadi dikasih pagar about. Nah, itu bisa biar bisa nge-scroll ke bawah. Oke, lalu kita styling dulu menggunakan kelas. Di sini saya ingin max width-nya itu sebesar 6 XL. Lalu MX-nya auto agar semua kontennya berada di tengah dan PX-nya 4. Dan memiliki MT sebesar 80. Margin top sebesar 80. Oke, di sini kan PX-nya 4 ya kecil. Nah, lalu kemudian ketika MD, PX-nya menjadi 6. Nah, dan ini juga berkat ketika soalnya saya memiliki max width 6 XL. Jadi lebarnya ketika lebih besar hanya hanya segini maksimal lebarnya. Oke, lalu kita styling untuk div yang ini, kita kasih kelas memiliki max width 3 XL. Max width 3 XL, max-nya auto, text-nya center, memiliki margin bottom sebesar 12, lalu ketika MD eh, sebesar 16 MB-nya, lalu ketika dark dia text white. Oke, lalu untuk H1-nya kita beri styling juga. H1-nya dia menggunakan teks 3 XL. Fontnya extra bold, kemudian leading tag. Saya menggunakan leading tag karena ini adalah sebuah semacam judul atau huruf besar. Lalu memiliki margin bottom sebesar 4. Oke, di sini terlihat lebih besar dan tebal. Lalu untuk B-nya saya ingin teksnya itu XL, kemudian memiliki teks gray 800 dan dan ketika dark dia teks white. Oke, sip. Nah, lalu di bawah div-nya ini saya ingin menambahkan div lagi yang di sini nanti berisi semacam pengalaman yang pernah saya lakukan. Nah, di div-nya ini kita punya div lagi. Oke, untuk div yang pertama, kita tambahkan kelas dulu, memiliki display flex. Jadi ketika var paling kecil itu dia flex, kemudian flexnya itu, flex direction-nya itu column, menggunakan flex call reverse, sorry. Jadi column terus dibalik dari yang bawah itu jadi ke atas. Lalu kemudian ketika MD, itu menggunakan flex row. Nah, jadi kan tadi, oh ya nanti nanti bakal kelihatan kok. Eh MD
ketika MD ingin memiliki gap sebesar 6. Lalu kita tambahkan kelas untuk yang ini, max width-nya itu XL, max width-nya XL, lalu ketika MD, B-nya itu saya ingin menjadi full. Lalu MX-nya auto, lalu memiliki margin top sebesar 10, dan ketika MD, MT-nya hanya sebesar 6. Oke, lalu saya ingin memiliki div lagi, yang ini saya berikan MB sebesar 8. Oke, sebentar. Barusan terjadi eh, mati listrik. Oke, untuk div yang ini saya ingin berikan MB-nya 8. Yang di dalamnya terdapat H3 yang bertuliskan experience atau pengalaman. Nah, di ini di H3 ya, saya ingin styling memiliki dia itu memiliki MB 3, lalu teksnya sebesar XL, fontnya semi bold, font semi bold, dan ketika dark seperti biasa teksnya white. Oke, lalu di sini di bawah div-nya yang MB8 saya berikan div lagi, kemudian saya butuh div juga, sorry, div juga untuk di bawahnya. Saya berikan kelas dulu untuk yang berbernya. Saya ingin menambahkan MB8, dan ketika MD, MB-nya menjadi 0. Lalu untuk div yang ini untuk yang bagian section pengalamannya ya. Jadi kita nanti akan membuat card, semacam card gitulah, flex, item center, teksnya LG, eh, paddingnya sebesar 5, atas kanan kiri bawah, lalu diberi rounded, rounded MD, border MB3. Nah, di dalam divnya ini terdapat div lagi, yaitu, eh sebentar, saya beri kelas dark text white. Lalu di dalamnya saya beri div lagi, itu saya beri lorem 10. Oh, kebanyakan. Lorem 5 cukup. Oke, di sini saya berikan kelas eh font bold, fontnya agar menjadi lebih bold. Leadingnya itu Snoop, lalu tracking light, dan MB1 atau margin bottom 1. Nah, kira-kira menjadi seperti ini nanti. Oke, kemudian di bawah div-nya yang tulisan ini, saya tambahkan div lagi. Kita kasih lorem berapa ya? 15. Cukup mungkin. Oke. Cukup lah. Kita kasih kelas. eh Teksnya gray 600. Lalu ketika dark,
Teks grade 200. Oke, oke, sudah mulai terlihat untuk yang ini. Lalu kita akan sebentar. Kita akan membuat dua card seperti ini. Kita langsung copy paste saja agar tidak terlalu lama. Jadi yang mulai dari flex item center ini diduplikat menjadi seperti ini. Oke, oke. Selanjutnya, eh sebentar. Di mana ini? Di sini berarti. Nah, di bagian yang ini setelah di bawahnya div ini ya, di bawah div ini kita tambahkan div untuk menambahkan gambar kita. Kita tambahkan kelas eh max w max w sebesar XL. Lalu ketika MD W-nya full. Oke, lalu di dalamnya kita masukkan tag img, width-nya sebentar, saya atur width-nya dulu. Untuk width di IMG kita bisa langsung aja width. Di sini saya ingin sebesar 400. Sorry. Dan height-nya sebesar 350. Untuk yang ini satuannya pixel. Oke, di sini belum ada fotonya. Saya ambil dulu di filenya. Untuk image, saya copy dulu dari file. Lalu kita taruh di dalam src. Saya paste, sorry, saya paste. Nah, ini nanti gambar-gambarnya nanti ada CSS, Tailwind, ya yang berhubungan lah di dalam folder image. Nah, src-nya ini berarti dari image slash profile. Nah, di sini sudah muncul. Jadi gunanya yang flex item center, kemudian, sorry, gunanya yang flex flex call reverse itu agar atas bawah flex call, lalu kemudian MD menjadi flex row kanan kiri seperti itu. Oke, mungkin untuk yang bagian section about ini, oh ya, jadi ketika diarahkan, nah ini tadi itu gunanya buat yang hashtag ini, hashtag about ini, kan tadi kita ngasih ID-nya itu about, nah ini kan sama, jadi ketika ini diklik bakal langsung ngarah ke about, kayak gitu. Dan ini sudah terlihat juga kalau background colornya yang navbar ini dia blur. Oke, untuk about sudah cukup, kita tutup dulu. Lalu kita tambahkan section lagi di bawahnya agar tidak terlihat berantakan. Kita kasih section. Untuk section yang ini saya memberi section ini berisi skill-skill. Nah, kita pertama kita kasih dulu ID-nya itu skill. Nah, pada section ini saya ingin memiliki semacam garis di belakangnya. Ah, jadi kita tambahkan sebuah div yang memiliki kelas, dia posisinya absolute karena berada beda sendiri dari anu yang lain, elemen-elemen yang lain. Lalu memiliki inset 0, lalu topnya.
saya atur 1/2. 1/2, lalu ketika MD memiliki MT sebesar 24. MT sebesar 24, lalu ketika LG saya berikan min MB atau min margin bottom atau kebalikannya dari margin bottom itu sebesar 20. Lalu memiliki BG warna slate-nya itu 800, pointer events-nya none, dan ketika dark, dia berwarna BG slate 100 atau BG white aja lah. Nah, mungkin kalau belum jadi bakalan seperti ini. Oh ya, kita tambahkan area hidden-nya true. Oke, ini kita biarin dulu aja ya. Oke, lalu di bawah eh, kita komen dulu aja agar tidak mengganggu yang lainnya. Lalu kita tambahkan div. Oh ya, untuk section yang ini saya belum kasih kelas ya, lupa. Jadi dia itu relatif, posisinya relatif, karena di dalam ini ada absolute kan. Jadi agar tidak mengganggu yang lainnya. Lalu memiliki margin top 80. Jadi ketika dinyalakan harusnya nah masih belum terlihat. Oke, kita memiliki di sini memiliki sebuah div. Nah, yang di sini juga harus relatif agar tidak terpengaruh oleh absolute yang di atasnya. Lalu saya ingin max width-nya itu sebesar 6XL. MX-nya auto agar kontennya selalu di tengah, BX-nya 4, dan ketika SM dia BX-nya 6. Lalu saya pilih lagi yang berisi satu yang tulisannya skills. Div-nya memiliki kelas yang berisi teksnya itu 3XL, fontnya extra bold, leading type, dan memiliki margin bottom 4. MD 4. Ups, sorry, ini ternyata buat ini input yang salah satu. Oke. Lalu untuk kelas yang ini max width-nya XL. XL, teksnya auto, teksnya center, teks lainnya center. MB-nya 6. Dark, teks white. Oke, sudah terlihat ya. Lalu di bawahnya div yang ini saya tambahkan div lagi untuk menampilkan kotak-kotaknya nanti. Jadi ada div lagi. Oke, untuk mata-mata saya ingin yang terkecil dulu ya. Nah ini kan sudah lihat garisnya tadi yang absolutnya ini. Oke. Kita kasih kelas max width-nya di layar yang paling kecil itu SM. Lalu MX-nya auto. Nah, dia display-nya green. Nah, ketika
dia memiliki gapnya itu sebesar 6 jarak antar kotaknya nanti. Lalu ketika MD, kita ubah grid calls-nya menjadi dua. Jadi dua kanan kiri. Lalu ketika LG, grid calls-nya jadi tiga. Tiga ke kanan, items-nya start, lalu ketika MD, max width-nya 2 XL. Dan ketika LG, max W-nya none. Oke, lalu di dalam eh, untuk di dalam ini saya langsung copy paste. Nanti akan saya langsung copy paste berisi 6 div. Saya styling div-nya terlebih dahulu. Untuk yang ini yaitu relatif dan dia memiliki flex, flexnya call, flex call, itemsnya center, memiliki padding 6, memiliki background putih, dan memiliki rounded MD, shadow, dan juga memiliki shadow sebesar XL. Oke, di dalam div ini itu akan saya taruh gambar, gambar dari image HTML, kita kasih HTML, dan di bawah gambar kita kasih H4, kelas itu teksnya XL, font bold, fontnya bold, leadingnya Snook, tracking like, tracking tag, sorry, dan MB1. Di sini kita kasih tulisan HTML. Oke, kira-kira akan menjadi seperti ini. Oke, sorry, ini kok jadi agak besar ya? Hmm, oh ya, mungkin karena baru satu item. Oke, kita coba copy paste agar menjadi lebih baik. Nah, jadi ketika tiga, dia, oh, saya tahu kan kenapa kok eh, rasanya sangat besar sekali gambarnya. Ternyata belum di styling. Jadi di gambar yang kita kasih fixed fixed width atau lebarnya itu agar tetap. Jadi W sebesar 16, H 16 atau sekitar 64 pixel. Oke, kita save. Nah, kalau begini terlihat ya lumayan lah. Lalu kita kasih eh, di image-nya padding-nya 1. Oh, tidak perlu ya, saya rasa. Oke, oke. Jadi coba kita duplikat. Nah, gini. Jadi misal gunanya yang ini mana tadi? Yang grid ini. Jadi kalau dia yang paling kecil itu kan otomatis satu ya gridnya. Nah, lalu ketika MD ini akan menjadi grid kolom 2. Nah, kolomnya menjadi 2. Lalu ketika LG dia otomatis akan menjadi 3. Oke, begitu. Nah, ini kan baru ada 3 item. Saya copy paste sampai totalnya ada 6. Oke, ini sudah 6. Sebentar. Oke, yang ini kita ganti menjadi CSS. Ini CSS, ini CSS. Lalu yang ini JavaScript.
JS, ini alatnya saya ganti JS. Oke, lalu yang ini React, ini menjadi React JS, ini React. Lalu yang ini PHP, ini PHP, lalu yang terakhir ini Tailwind. Nah, ini. Jadi nanti akan terlihat seperti ini. Ini ketika di mobile, lalu ketika layar yang besar akan menjadi seperti ini. Dan ketika dark mode menjadi seperti ini. Oke, sudah lumayan. Dan ketika diarahkan ke skill, nah akan menjadi turun ke skill. Ketika diarahkan ke about, dia akan menjadi seperti itu. Oke, oh ya ini kan ketika di scroll, itu kan kayak langsung turun gitu ya, nggak pakai ke scroll smooth gitu. Nah, it- itu kita harus tambahkan di input.js-nya tadi, kita tambahkan di semua elemen HTML ya. Kita tambahkan scroll behavior menjadi smooth. Nah, apabila kita arahkan, nah dia akan menjadi lebih smooth scroll. Oke, mungkin itu agar terlihat lebih bagus. Oke, untuk section skill sudah bisa ditutup. Kita tutup dulu biar nggak bingung. Lalu setelah section skill selanjutnya yaitu ada kontak. Untuk kontak ini saya hanya membuat sebuah card yang berisi form untuk memasukkan alamat email. Kita tambahkan sectionnya dengan ID, kontak. Oke, kita kasih kelas dulu. Oh, sorry. Oh, sorry, salah naruh. Yang benar itu di sini kita kasih relatif MT 40 atau margin topnya sebesar 40. Nah, udah ada ke bawah, lalu kita kasih div, di dalamnya ada div lagi, kita kasih kelas, max W-nya 6XL, lalu MX-nya auto, lalu PX-nya 4, SM, ketika SM, PX-nya 6. Oke, kita kasih kelas lagi, kita kasih PB atau padding bottom sebesar 12, lalu ketika MD kita kasih tambahin PB-nya menjadi 20. Oke, di dalam div ini, nah, di dalam div ini kita kasih div lagi, kita kasih div lagi, itu memiliki sebuah kelas, yaitu relatif, memiliki BG gray, slate, sorry, slate 800, dia rounded, memiliki PY atau padding atas bawah sebesar 10, PX-nya 8, padding kanan kiri, lalu ketika MD
ketika MD dia memiliki PY16 dan ketika MD lagi memiliki PX12 dan memiliki shadow 2XL. Shadownya 2XL lalu memiliki overflow hidden. Dan ketika dark, BG-nya menjadi slate 100. Oke, lalu div yang ini belum terlihat karena belum ada isinya. Isinya itu sebuah div lagi memiliki kelas relatif sebenarnya flex, ya flex call, mana flex call lalu ketika LG dia berubah menjadi flex row atau kanan kiri. Flex row, kemudian ada justify between. Jadi dia menggunakan justify content space between dan align items-nya center atau item center. Oke, lalu kita kasih div lagi di dalamnya eh, kelasnya itu text center, text center, lalu ketika LG dia menjadi text left atau text line left, lalu ketika LG juga max width-nya XL. Nah, di dalam div-nya kita kasih H3, kita kasih kelas, ukurannya itu 3XL, fontnya bold, kita kasih leading type, lalu ketika terang, teksnya itu slate 100. Lalu ketika dark, teks slate around 800 lah. Oke, kita kasih tulisan itu ingin bekerja sama. Nah, oh sama, sorry. Nah, lalu di bawahnya H3, di bawahnya H3 kita kasih P. Isinya lorem ipsum saja, biar nggak bingung. Kita kasih P lorem ipsum, kita kasih kelas di P-nya. Teksnya warnanya gray 300 agar berbeda dari atasnya. Lalu ukurannya teks LG, margin bottomnya 6. Lalu ketika dark, dia teksnya menjadi gray 800 agar menjadi lebih gelap. Ups, oke. Nah, kira-kira menjadi seperti ini nantinya. Nah, lalu kemudian, sebentar, sepertinya ada yang kurang tadi. Hmm, relatif biggest lead rounded PY10 FX8. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Lalu di bawahnya P ini kita kasih tag form agar nanti ya kasarnya biar bisa mengisi form. Nah ini actionnya kita hapus saja. Kita kasih kelas W full. Lalu ketika LG dia W-nya W auto. Nah di dalam tag form ini adalah ada sebuah div. Di dalam div itu ada tag input.
type-nya email, lalu di bawah tag email ada tag A yang tulisannya nanti submit. Lebih baik button sih, bukan tag A. Button, type, button. Oke, kita lihat dulu. Nah, sudah muncul ya. Oke, bagus. Lalu kita kasih styling. Pertama di div-nya dulu. Div-nya saya ingin div-nya itu flex call ya untuk yang tampilan mobile. Nah, jadi atas bawah flex call. Lalu ketika SM dia menjadi flex row. Jadi ketika SM dia flex row menjadi kanan kiri. Lalu setelah SM flex row saya ingin justify kontennya itu center. Lalu max width-nya itu XS agar tidak terlalu panjang. Boop, ya. Lalu ketika SM, max W-nya itu MD. Oke. Lalu ketika LG, MX-nya menjadi 6. Oh, 0, sorry. Oke, kita cek dulu. Nah, kira-kira nanti bakal seperti ini. Oke. eh, Lalu kita kasih styling di inputnya. Yang pertama itu wayful. Wayful terus appearance-nya dia non, memiliki background slate 100, dia juga memiliki bordernya itu gray 700. Oke, setelah border gray 700 kita lihat dulu. Oke, masih belum kelihatan ya. Lalu ketika fokus, sorry, fokus dia bordernya gray 500. 600. Lalu dia memiliki kok di sini? Roundednya SM, roundednya SM, memiliki PX4, PY3, MB2, lalu ketika SM, MB-nya 0, ketika SM juga margin right-nya menjadi 2, text white, lalu kita juga memiliki placeholder, war- warna placeholdernya, tulisan placeholdernya maksudnya itu gray 500, lalu ketika dark, BG-nya jadi slate 800. Ups, kok jadi oke, placeholdernya oke, biarin lah. Mungkin bisa slate 800 ini. Masih tidak terlihat ya. Oh, ini gara-gara text white. Coba. eh nah, begini lebih baik. Oke. Lalu untuk
buttonnya kita styling. Button ini saya ingin PX-nya sebesar 8, lalu PY-nya 3, shadow-nya sebesar LG, text white, BG blue 600. Ups, over. eh BG blue 700, lalu rounded-nya MD. Nah, jadi seperti ini. Kira-kira kalau besar dia sejajar dan ketika diarahkan juga sudah bisa kontak about me home atau home kembali ke atas. Oke, Oops, sorry, menghilang. Oke, untuk section yang ini sudah bisa kita tutup menuju yang terakhir yaitu yang bawah sendiri itu ada footer. Untuk footer kita tinggal Permisi menggunakan. Mas Gifari, mohon maaf Oh ganggu ya, penyampaian materinya. Ya ini waktu penyampaian materi kurang 2 menit aja Mas, jadi mungkin bisa dipercepat ya Mas. Jadi untuk habis sesi materi ini nanti akan ada sita jawabnya. oh ya, ini tinggal dikit kok Mbak. Atau saya Oke, percepat aja nggak apa-apa ya? makasih. Ya boleh Mas Gifari. Ya, terima kasih Oke, Mas Gifari, mohon maaf sebelumnya. oke, siap. Maaf ya Mbak. Oke, eh untuk footer mungkin karena waktu yang terbatas, ini saya tinggal contohkannya itu, sorry. Saya langsung kopas saja dari kode yang ada. Jadi intinya nanti footernya ini eh dia mirip-mirip kayak navbarnya sih. Jadi ada home, about, dan ada kembali ke atas juga. Nah, logonya. Sama yang terakhir ada kayak copyright-nya gitu. Oke, Mbak. Mungkin udah selesai Mbak pemaparan materinya. Terima kasih. Mungkin saya Oke, stop share dulu. oke baik.